Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah topik yang diam-diam ngatur harga banyak hal di sekitar kita. Mulai dari smartphone yang lagi Anda pegang sampai tiket liburan impian Anda, ya kurs valuta asing. Pernah ngalamin gak sih, tiba-tiba harga laptop idaman kok jadi lebih mahal dari bulan lalu? Atau, biaya buat jalan-jalan ke luar negeri kok jadi bengkak padahal belum musim liburan? Nah, jawabannya itu seringkali ada di satu hal yang kedengarannya ribet tapi sebetulnya logis banget, nilai tukar mata uang. Oke, jadi ini dia nih peta perjalanan kita. Kita mulai dari ngebayangin dunia ini kayak keranjang belanja global. Terus, kita jawab pertanyaan dasarnya. Apa sih kurs itu? Habis itu, kita intip pasarnya, lihat gimana harga bisa naik turun, dan gimana efek berantainya ke perdagangan. Dan yang seru, kita akan bongkar hubungan tak terduga antara defisit anggaran dengan dolar. Terakhir, kita tarik kesimpulannya. Siap? Coba deh bayangin dunia ini kayak satu mall super besar. Kalau kita beli kopi dari Vietnam, mobil dari Jepang, atau sebaliknya, turis asing belanja batik di Bali, semua transaksi itu butuh yang namanya tukar-menukar mata uang. Nah, dari sinilah semua cerita ini berawal. Sesimpel itu loh, jangan sampai istilah-istilah keuangan bikin pusing. Kurs valuta asing atau sering disebut forex, itu intinya cuma harga. Sama kayak kita nanya harga sekilo telur, kurs itu ya harga yang harus kita bayar buat dapat satu unit mata uang negara lain. Gampang kan? Nah, karena sekarang kita udah dapat gambaran besarnya, yuk kita bedah definisi formalnya dikit, biar pondasi pemahaman kita makin kokoh. Jadi, intinya gini, waktu Anda lihat di berita atau aplikasi, ada tulisan $1 AS sama dengan Rp15.000. Nah, itulah yang disebut kurs nominal. Angka yang benar-benar kita pakai pas nuker uang di bank atau currency changer. Nah, lihat tabel ini deh. Di sini baru kelihatan dampaknya di dunia nyata. Misal, ada laptop harganya $1.000. Waktu kursnya 15.000 per dolar, kita bayar 15 juta rupiah. Tapi lihat deh apa yang terjadi waktu rupiah melemah sedikit aja ke 15.500. Laptopnya padahal sama persis, harganya jadi 15,5 juta. Cuma gara-gara kursnya gerak dikit loh. Terus, yang nentuin harga ini siapa dong? Apa ada semacam dewan dunia gitu yang rapat tiap pagi buat nentuin kurs hari ini? Ya, nggak gitu juga. Sama kayak harga cabai di pasar, kurs itu ditentukan di sebuah pasar global raksasa yang nggak pernah tidur, 24 jam sehari. Nah, ini dia jantungnya, penawaran dan permintaan. Simpel aja. Kalau lebih banyak orang yang mau beli dolar daripada yang jual, ya harga dolar naik. Sebaliknya, kalau yang mau jual lebih banyak dari yang mau beli, harganya pasti turun. Oke, jadi siapa aja sih yang butuh atau meminta dolar ini? Coba bayangin, perusahaan di Indonesia mau impor mesin dari Amerika. Mereka butuh dolar buat bayar. Atau ada investor dari Singapura mau beli saham di Wall Street. Mereka juga butuh dolar. Nah, semua aktivitas ini menciptakan permintaan dolar di pasar. Kalau dari sisi sebaliknya, siapa yang ngelepas atau menawarkan dolar? Contohnya, turis Amerika yang mau liburan ke Raja Ampat. Mereka harus jual dolar mereka buat dapat rupiah. Atau perusahaan Amerika mau bangun pabrik di Indonesia. Mereka juga sama, menawarkan dolar mereka ke pasar. Dan disinilah titik temunya. Angka kurs yang kita lihat tiap hari itu, ya harga keseimbangan ini. Harga di mana jumlah dolar yang ditawarkan sama persis dengan jumlah dolar yang lagi dicari orang. Ini adalah tarian yang terus-menerus terjadi antara jutaan pembeli dan penjual di seluruh dunia. Oke, kita udah tahu kurs itu apa dan gimana harganya bisa terbentuk. Sekarang pertanyaan paling pentingnya, so what? Emangnya kenapa kalau angkanya naik turun? Apa sih efeknya buat kita di kehidupan sehari-hari? Ada dua istilah penting yang perlu kita pegang di sini. Apresiasi dan depresiasi. Gampangnya, apresiasi itu artinya mata uangnya menguat, nilainya naik. $1 jadi bisa beli lebih banyak rupiah. Sebaliknya, depresiasi itu artinya melemah, nilainya turun. Nah, ini dia efek dominonya. Coba kita ikutin alurnya satu persatu ya. Pertama, dolar AS menguat atau terapresiasi. Akibatnya, barang-barang buatan Amerika jadi terasa lebih mahal buat kita di Indonesia. Hasilnya apa? Ya, ekspor Amerika jadi turun. Tapi di sisi lain, barang impor dari Indonesia jadi terasa lebih murah buat orang Amerika, jadi impor mereka naik. Nah, kombinasi ekspor turun dan impor naik inilah yang bikin neraca perdagangan mereka bergerak ke arah defisit. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru, dan mungkin paling bikin kaget. Ternyata, ada loh hubungan yang erat banget antara kebijakan yang diambil di dalam negeri, katakanlah di gedung DPR, dengan harga barang-barang di pasar internasional. Beneran loh, Anda nggak salah dengar. Keputusan pemerintah soal anggaran belanja negara, pajak, dan utang, itu efeknya bisa sampai ke pasar uang di London, Tokyo, dan New York.
Yuk kita lihat gimana rantai domino ini bekerja. Ini dia nih rantai sebab akibatnya. Kita urai satu-satu ya, pelan-pelan. Pertama, pemerintah belanjanya lebih besar dari pendapatan pajaknya. Ini namanya defisit anggaran. Buat nutupinnya, pemerintah pinjam uang yang bikin suku bunga di negara itu jadi naik. Kedua, suku bunga yang tinggi ini kayak magnet buat investor asing. Mereka rame-rame masukin uangnya ke sana. Ketiga, buat investasi, mereka kan harus beli mata uang lokal. Permintaan yang tinggi ini bikin mata uangnya jadi menguat. Terakhir, seperti yang barusan kita bahas, mata uang yang kuat bikin ekspor susah, impor gampang, dan akhirnya mendorong neraca perdagangan jadi defisit juga. Nah, hubungan inilah yang sering disebut para ekonom sebagai fenomena defisit kembar. Keren kan? Oke, setelah kita jalan-jalan di dunia falas ini, apa sih poin utama yang harus kita bawa pulang? Apa kesimpulan besarnya? Kutipan dari ekonom N. Gregory Mankiw ini benar-benar merangkum semuanya. Intinya, kurs valuta asing itu bukan sekedar angka yang naik turun tanpa sebab. Ia adalah jembatan super penting yang nyambungin kebijakan ekonomi di dalam satu negara dengan nasib perdagangannya dengan seluruh dunia. Jadi, lain kali Anda lihat harga barang impor berubah atau nilai rupiah lagi goyang, Anda tahu bahwa di baliknya ada tarian penawaran dan permintaan global yang rumit, yang bahkan akarnya bisa jadi dari keputusan kebijakan di dalam negeri. Pertanyaannya sekarang, kalau anggaran pemerintah saja bisa ngaruh ke dompet kita, kira-kira kekuatan ekonomi tersembunyi apa lagi ya yang setiap hari membentuk dunia kita?